Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yang berjudul Audit Sistem Informasi Absensi pada PT Bank Sentral Asia menggunakan Framework Control Objectives for Information and Related Technology atau biasa yang disebut dengan COVID 4.1. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Risma Isnavia, Prodi Ilmu Komputer, kelas F Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Pembahasan kali ini langsung saja. Yang pertama, apa sih audit sistem informasi itu? Audit sistem informasi adalah proses untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti dalam menentukan apakah sistem informasi telah dibangun sehingga memelihara intensitas data, menjaga aset, membuat sasaran organisasi dapat tercapai sehingga efektif dan menggunakan sumber daya yang efisien. Selanjutnya, apa sih absensi itu? Absensi dapat dikatakan suatu pendataan kehadiran yang merupakan bagian dari aktivitas pelapor yang ada dalam sebuah institusi. Absensi disusun dan diatur sehingga mudah untuk dicari dan dipergunakan ketika diperlukan oleh pihak yang berkepentingan sesuai dengan penggunanya. Untuk absensi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu absensi manual dan absensi non-manual. Absensi manual adalah cara penulisan kehadiran dengan cara menggunakan pena atau tanda tangan. Untuk absensi non-manual sendiri, yaitu cara penulisan kehadirannya dengan cara menggunakan alat yang terkomputerisasi. Selanjutnya, kita masuk pada metode penelitian. Metode penelitian yang dilakukan dalam audit sistem informasi absensi pada PT Bank Sentral Asia dilakukan sesuai dengan alur diagram. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, menentukan tujuan penelitian. Yang ketiga, pengumpulan kuesioner dan wawancara serta survei dari stakeholder terkait. Yang keempat, data sudah cukup. Apabila data belum cukup, maka dilakukan kumpulan kuesioner dan wawancara kembali. Jika dirasa data sudah cukup, maka dilakukan pengolahan data. Dari pengolahan data tersebut dapat dianalisis. Setelah data dianalisis, maka akan didapatkan kesimpulan. Selanjutnya, kita masuk pada cakupan IT domain yang diaudit. Pada penelitian ini terdapat 6 domain. Yang pertama, enable operation and use, memungkinkan operasional dan penggunaan. Pada domain ini memerlukan dokumentasi manual standar beserta pelatihan yang digunakan untuk pengguna ataupun IT untuk menjamin aplikasi dan infrastruktur berjalan dengan baik. Yang kedua, define and manage service. Level domain ini di mana pada domain ini mencakup pemantauan dan pelaporan pada stakeholder di pemenuhan tingkat layanan sehingga dapat terjamin keselarasan antara layanan IT dan persyaratan bisnis yang terkait domain. Yang ketiga, ensure continuous service, di mana pada domain ini untuk menyediakan layanan IT yang berkesinambungan yang membutuhkan perkembangan dan pengujian rencana kontinuitas IT. Yang keempat, ensure system security, di mana pada domain ini manajemen keamanan dan penguji secara berskala serta mengimplementasikan tindakan perbaikan untuk mengidentifikasi identitas kelemahan dan insiden-insiden kelemahan yang ada. Yang kelima, manage problems, di mana pedoman ini proses manajemen data juga meliputi perkembangan prosedur untuk mengelola perpustakaan, media backup, dan recovery dari data serta perkembangan media yang layak domain. Yang keenam,
monitor and evaluate internal control pada domain proses meliputi penataan, pemantauan dan pelaporan keuntungan. Dari pemantauan ini adalah untuk menjamin operasi efektif dan efisien yang sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Untuk yang selanjutnya yaitu tahapan dan prosedur penelitian. Pada penelitian ini terdapat 4 tahap. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Ditentukan ruang lingkup, lalu objek yang akan diaudit, standar-standar evaluasi dari audit, serta komunikasi terhadap orang-orang yang bersangkutan. Yang kedua yaitu field work atau pemeriksaan lapangan. Pada tahap ini auditor bertujuan untuk mendapatkan informasi dengan cara mengumpulkan data dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan menggunakan metode seperti kuesioner, wawancara, maupun survei langsung ke tempat penelitian. Yang ketiga yaitu reporting atau pelapor. Pada tahap ini auditor akan memberikan informasi berupa hasil dari audit yang telah dilakukan. Yang keempat yaitu follow up atau tindak lanjut. Tahap ini auditor memberikan laporan hasil audit berupa rekomendasi tindakan perbaikan kepada pihak manajemen objek untuk melanjutkan wewenang perbaikan menjadi tanggung jawab objek. Apakah ingin perbaikan atau hanya acuan untuk perbaikan di masa depan. Selanjutnya, hasil audit dan solusi yang pertama, enable operation use, di mana terdapat 4 poin. Rata-rata yang dihasilkan adalah 2,25, sedangkan hasil dari masing-masing poin 1, planning for operation solution, dokumen data khususnya sistem absensi siap belum diterapkan secara teknologi, masih manual. Poin yang kedua, knowledge transfer to business management. Di sini hasil penelitiannya pada karyawan atau pegawai mengenai sistem yang dijalankan tidak diterapkan seluruhnya, namun sebagian saja. Untuk poin yang ketiga, knowledge transfer to end user. Hasil auditnya pada setiap pengguna aktif diterapkan dan dijalankan dengan baik sehingga maturity levelnya tinggi. Selanjutnya, hasil audit atau solusi yang kedua yaitu define and manage service level. Di sini ada 6 poin rata-rata, yaitu terdapat maturity level yaitu 2 pada poin 3. Hasil outputnya adalah dari segi tanggung jawab kepengurusan terutama pada sistem absensi pada PT BCA. Ini sudah ada dan berjalan, namun belum memenuhi unsur define prosesnya dikarenakan belum ada SDM yang dikhususkan untuk bertanggung jawab terhadap pengelola sistem terhadap. Selain dari 3 ini maturity levelnya tinggi, yaitu ada yang 3, ada yang pas sehingga domain dengan baik. Selanjutnya, hasil audit dan solusi yang ketiga yaitu ensure continuous service. Dapat 10 poin rata-rata yang dihasilkan yaitu 2,4. Di sini maturity levelnya bervariasi, ada yang tinggi dan ada yang rendah. Di poin yang kedua, IT Continuity Plan, maturity levelnya 2 karena hasil auditnya yaitu pengembangan IT khususnya sistem absensi ini sudah didefinisikan namun belum berjalan dengan sempurna sehingga perlu dibentuk pengurus kelanjutan pengembangan aplikasi kemudian. Untuk poin yang keempat, critical IT resource.
Hasil audit ini, evaluasi dan monitor aplikasi sudah diterapkan, namun pemulihan aplikasi sistem absensi bila mengalami gangguan kritikal belum berjalan dengan baik. Ini maturity levelnya 2. Untuk poin yang keempat yaitu maintenance of the IT continuity plan. Hasil audit dari segi maintenance adalah sistem absensi pada PT BCA belum dilaksanakan secara rutin. Hal ini dikarenakan sistem aplikasi absensi digunakan sebagai pendukung proses bisnis saja. Untuk poin yang keenam yaitu IT Continuity Plan Training. Hasil audit ini adalah pelatihan mengenai sistem IT belum sepenuhnya diterapkan pada karyawan-karyawan BCA, sehingga hanya ada beberapa karyawan yang terkait dengan tanggung jawab yang mengerti proses dan sistem pemakaian sistem IT tersebut. Poin yang ketujuh yaitu distribution of the IT Continuity Plan. Hasil auditnya adalah distribusi kelanjutan IT pada setiap cabang berbeda-beda sehingga tergantung pada kebijakan kantor wilayah cabang Bank BCA tersebut. Solusi yang diberikan untuk domain ini yaitu membuat sebuah tim yang mampu mengurus kelanjutan pengembangan aplikasi, memperbaiki atau memaksimalkan pemulihan aplikasi absensi yang mengalami gangguan kritikal, kemudian melakukan maintenance dan sebagainya. Selanjutnya, hasil audit dan solusi yang keempat yaitu ensure system security. Terdapat 11 poin, maturity levelnya adalah rata-rata 3. Pada domain ini perusahaan melakukan tugasnya dengan baik, terbukti dengan maturity level yang memiliki nilai rata-rata 3. Solusi yang diberikan yaitu mengimplementasikan tindakan perbaikan untuk mengidentifikasi kelemahan atau insiden keamanan. Selanjutnya, hasil audit dan solusi yang kelima yaitu manage problem. Terdapat 4 poin. Yang pertama, identification and classification of problem audit. Hasil auditnya adalah tipe ID, identifikasi masalah dan klasifikasi masalah, dicatat dan dilaporkan ke kantor pusat. Poin yang kedua, problem tracking and resolution. Hasil outputnya adalah pemantauan masalah dan solusi yang diberikan mengikuti perintah dari kantor pusat. Pihak manajemen dari kantor pusat akan memberikan kebijakan terkait masalah yang dihadapi dan setiap cabang mengikuti perintah dari kantor pusat. Poin yang ketiga yaitu problem closure. Hasil auditnya adalah setiap masalah yang dialami oleh pihak BCA hanya diketahui oleh pihak internal saja, sehingga kerahasiaan informasi tidak ke publik. Poin yang keempat yaitu integration of configuration incident and problem management. Hasil auditnya adalah pengaturan masalah dan manajemen masalah diatur secara baik dan terorganisasi sehingga mengurangi dampak dari masalah tersebut dan mencegahnya terulang kembali. Solusi yang diberikan yaitu menyelesaikan permasalahan sehingga dari kantor pusat sehingga masalah tersebut terjaga kerahasiaannya, terorganisasi dengan baik dan terselesaikan sehingga tidak terulang kembali. Selanjutnya, hasil audit dari solusi yang keenam yaitu monitor and evaluated internal control. Di dalam internal ini tujuannya untuk menjamin operasi yang efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Di dalam dokumen ini ada 7 poin maturity levelnya yaitu 3. Maka dari itu, solusi yang diberikan yaitu mengidentifikasi dan menerapkan tindakan yang timbul dari penilaian, pengendalian, dan pelaporan. Selanjutnya, rata-rata hasil perhitungan berdasarkan semua domain yang dihitung. Maturity levelnya berikut.
Untuk tabel yang pertama, Enable Operation and Use, maturity levelnya 2,25. Untuk tabel yang kedua, Define and Server Maturity, levelnya 3. Untuk tabel yang ketiga, Ensure Continuous Service, maturity levelnya 2,4. Untuk tabel yang keempat, Ensure System Security Maturity, levelnya 3. Untuk tabel yang kelima, Manage Problem, maturity levelnya 3. Untuk tabel yang keenam, Monitor and Evaluate Internal Control, maturity levelnya 3. Selanjutnya, ini merupakan diagram Spider maturity levelnya. Garis yang berbiru ini didapatkan dari maturity level rata-rata hasil perhitungan, dan untuk garis merah ini merupakan maturity level yang harus dicapai. Kesimpulan yang didapatkan dari materi ini yaitu dari setiap domain yang ada, rata-rata di setiap perhitungan maturity levelnya berkisar pada level 2 sampai 3. Proses tata kelola sistem absensi sudah terdefinisi secara baik, namun masih perlu ditingkatkan pada beberapa aspeknya. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata atau salah penjelasan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.